Ratusan calon pengantin yang seharusnya berbahagia justru bersatu dalam kekecewaan setelah menjadi korban dugaan penipuan besar-besaran oleh wedding organizer atau WO Ayu Puspita. Kasus ini mencuat setelah pesta pernikahan pada 6 Desember 2025 di Jakarta kacau balau karena tidak tersedianya catering, yang kemudian diviralkan oleh perias pengantin di media sosial. Korban terus bertambah hingga mencapai 230 pasangan, baik yang acaranya sudah berlangsung maupun yang masih dalam persiapan, dengan total kerugian ditaksir mencapai 16 miliar rupiah. Setelah puluhan korban melapor ke Polres Metro Jakarta Utara, pemilik WO tersebut Ayu Puspita dilaporkan sempat dibawa ke kantor polisi. Namun kabar mengejutkan beredar di antara korban bahwa Ayu Puspita telah dibebaskan hanya setelah menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam. Pemilik WO itu berdalih pembebasannya dikarenakan ia telah mengajukan negosiasi dengan pihak korban. Kejanggalan pembebasan cepat ini memicu kekhawatiran dan kecurigaan baru di kalangan para korban yang telah menanggung kerugian finansial besar dan kerugian emosional yang tidak ternilai. Mutasi. Gua jangan dibohongin ya. Lu ganti nama katanya. Mana Dimas? Dimas mana Dimas? Iya saya. Sini. Tanya. Jangan mati yang punya dulu namanya. Aku Mana tuh? Mana orangnya? Mutasi bu. Seminggu belakangan. Sama sekali sih. Uang istrinya kemana? Masa menghandle sendirian tanpa ada komunikasi sih? Kalau mungkin saya nggak dan terlibat Mas Dimas. Kemarin udah bebas di Polda. Kemarin kita udah ngomel. Itu mana? Kasih rekeningnya. Belum. Polres. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, lagi-lagi ada kasus penipuan yang melibatkan wedding organizer dan juga calon pengantin. Ini, WO Ayu Puspita. WO Ayu Puspita ini sudah menipu kliennya sebanyak 230 pasangan. Total kerugian seluruh calon pengantin ini tuh 16 miliar rupiah. Berarti 16 miliar rupiah itu sudah masuk ke kantongnya si Ayu Puspita ini guys. 16 miliar rupiah, gila, nggak mikir lo nipu orang. Modusnya sama guys ya. Dia kumpulin dulu tuh DP-DP dari kliennya gitu ya. Mungkin DP-nya itu dibuat hedon sama dia. Dia bangun rumah, liburan, keluar negeri. Padahal itu duit orang. Gue gak habis pikir ya sama orang-orang yang bekerja di jasa wedding organizer gitu kan. Itu kan duit orang ya. Duit orang yang mau nikah. Nikah itu ibadah. Lo gak takut apa dosa? Duitnya juga bukan 1 juta 2 juta, gue yakin dah tuh. Padahal setahu gue ya, buka WO itu untungnya tuh gak kecil tahu. Tapi kenapa kalian masih nipu? Kurang. Apa gimana? Gua aja kalau punya modal pengen buka WO, tapi yang amanah. Lah ini, lo udah punya kesempatan buka WO, nipu. Perempuan lagi lo. Gak habis pikir gue. Nih, buat calon pengantin ya, bener deh ya. Lo harus pilih-pilih lagi cari vendor untuk nikahan lu. Jangan cuma tergiur harga murah, dapat benefit banyak, lo pakai itu WO. Enggak begitu ya. Lo harus cari tahu dulu WO ini kredibel atau enggak. WO ini punya track recordnya gimana. Jangan pernah tergiur harga murah. Ingat ya, ini nikahan lo harus cari yang bener-bener kredibel. Lo harus cari WO yang bener-bener bisa menjadi WO yang amanah buat nikahan lo. Gak apa-apa mahal asal trusted. Daripada murah tapi nikahan lo hancur, ayo buat WO Ayu Puspita, balikin lo 16 miliar. Cari sampai lubang semut lo 16 miliar.
Itu kurang lebih 230 calon pengantin dengan total kerugian mencapai 16 miliar rupiah. Akhirnya si bayi Ayu Puspita itu ditangkap kepolisian, gengs. Tapi kemarin ketika dia itu ditangkap sama korban-korbannya, mukanya itu datar banget dan nggak ada rasa bersalah sama sekali. Muka-muka pemain gitu loh, ngerti nggak sih? Nah, gimana sih sebenarnya cara dia itu menipu korban-korbannya? Jadi bayi Ayu Puspita itu merupakan wedding organizer, gengs, yang dia itu menyediakan yang namanya adalah paket-paket pernikahan. Paketnya itu beragam ya, ada yang 60 juta, ada yang 130 juta, ada yang 165 juta, dan sebagainya. Dan itu pembayaran terdapat 3 termin ya, dan itu semua harus dibayarkan ke rekeningnya Ayu Puspita. Lalu gue bertanya lah ke salah satu temen gue yang pakai Bayi Ayu Puspita di bulan Juli kemarin untuk nikahannya. Kenapa sih lo itu tertarik sama Bayi Ayu Puspita ini? Karena kalau gue pribadi, pernikahan gue waktu sama suami itu juga pakai WO, tapi pembayaran gue langsung ke vendor. Kemarin itu catering gue itu pakai Caterindo, langsung Caterindo bayarnya. Terus dekor itu pakai Griyo Palastri, langsung ke Griyo Palastri. Nah, kata teman gue kenapa memilih Bayi Ayu Puspita ini, karena dia itu termasuk harganya affordable, gengs, buat all in kayak gini. Nah, terus catering pilihannya si Bayi Ayu Puspita itu makanannya enak-enak, geng. Akhirnya teman gue itu tergiur lah, tapi untungnya di bulan Juli kemarin pernikahan dia tidak ada masalah, berarti hanya komunikasi aja. Komunikasinya timnya si Bayi Ayu Puspita ini bener-bener parah banget. Kalau nggak di follow up duluan nih, nggak bakal di chat juga. Parah ya, sekarang itu nyari klien nggak segampang itu. Nah, ketika udah dapet klien banyak kayak gini, malah mengkhianatinya, gengs. Korban sekarang itu banyak banget yang kehilangan material pasti, tapi yang lebih parah lagi psikisnya mereka mau kayak gimana. Di hari bahagianya malah catering nggak ada, foto booth nggak ada, ataupun dekor nggak ada. Aduh, parah banget sih. Sistem si Ayu Puspita ini kayaknya gali lubang tutup lubang deh. Dia itu mungkin ngambil ngetit sedikit dulu, tapi ketagihan akhirnya. Dipakai untuk membeli aset baru, ataupun dipakai untuk foya-foya. Tapi semua itu di atas penderitaan orang lain. Apa bahagianya? Tapi untungnya si Ayu Puspita ini akhirnya udah ditangkap sama kepolisian Jakarta Utara, gengs. Dan semoga dia itu bisa diberikan ganjaran yang setimpal. Update terbaru kasus penipuan wedding organizer by Ayu Puspita buat kalian yang masih pada ngarep nih ya guys. Jadi kabar terakhir memang owner dan juga tim dari Bayi Ayu Puspita ini kan akhirnya dilaporkan oleh orang-orang yang udah ditipu ya. Nah, untuk laporannya sendiri memang sedang diproses ya teman-teman oleh pihak kepolisian. Tapi memang pihak dari Ayu Puspitanya ini juga udah mengeluarkan statement bahwasannya mungkin event-event ke depan buat yang udah pada bayar itu ya sangat disayangkan ya nggak bisa untuk dilaksanakan. Jadi buat teman-teman sekiranya para korban-korban baru yang baru ngeh, yang terlanjur udah bayar, ya I'm so sorry for your loss ya teman-teman. Dan untuk masalah pertanggungjawaban untuk saat ini sepertinya memang belum ada jawaban yang memuaskan hati ya teman-teman, karena kemarin pada saat dilabrak oleh para korban juga katanya saldo terakhir dari Ayu Puspita ini hanya sebesar 300.000. Sempat ditanya juga apakah memiliki tabungan berupa aset, berupa emas, dan lain sebagainya. Orang ini cuman geleng-geleng, cuman pelengak-pelengok. Katanya palingan ada rumah hasil dia KPR, tapi itu pun kayaknya belum lunas deh. Tapi untuk teman-teman semua yang sekiranya masih ingin berupaya, berjuang agar uangnya kembali lagi, ya haruslah ya, itu uang bukan nominal yang kecil juga. Kalian bisa membuat laporan ke Polda Jakarta Timur ya teman-teman, karena memang mereka domisilinya di sana. Gue berharap banget semoga dari pihak kepolisian bisa memproses dengan sangat amat cepat, karena ini korbannya bukan 1, 2, 10, 20, 30, tapi hampir ratusan orang deh, ratusan pasangan yang dirugikan oleh Ayu Puspita ini. Orang-orang di luar sana bayar WO itu nabung loh guys, bukan uang kecil juga segitu tuh. Dan pernikahan mereka itu merepresentasikan bukan cuma diri mereka, tapi orang tua mereka juga. Kayak bayangin gak semalu apa, akad udah bagus, bride-nya juga udah bagus, udah cantik, tiba-tiba nggak ada makanan. Lo bayangin semalu apa? Mana gue lihat rata-rata yang cateringnya nggak kekirim itu dekornya pada bagus-bagus. Sumpah kayak maksud gue, orang-orang ini, klien-kliennya mereka ini menengah ke atas guys, bukan orang macem-macem, bukan orang main-main. Hai, ini masalah penipuan wedding organizer terjadi lagi, dan menurut aku sadis banget sih, sadis banget. Nih ya, bedanya angkatan saya sama angkatan zaman sekarang yang menikah beda banget. Angkatan saya waktu menikah itu 100% ditanggung oleh orang tua. Jadi kita sebagai pengantin ya udah
duduk manis, didandanin, melewati tuh serangkaian upacara salaman. Habis berapa, kadang-kadang kita juga nggak dikasih tahu. Tapi zaman sekarang, anak-anak muda bertanggung jawab dengan pernikahannya. Artinya ngumpulin uang sendiri, kerja capek, nabung-nabung, planning, hitung-hitung. Itu kok ya masih ditipu itu loh. Mungkin karena ini sering banget, mungkin udah saatnya ya wedding organizer ada izinnya gitu, ada siupnya, ada sertifikasinya. Jadi nggak akan ada lagi penipuan-penipuan seperti ini. Aku tuh nonton sejuta kali pemilik WO itu dikeroyok. Kalau dia bilang dia nggak sanggup, mau kata apa? Sementara itu pernikahan kan udah woro-woro, udah ngundang-ngundang, udah ngasih tahu sama keluarga. Ada nama baik yang dipertaruhkan, ada hasil kerja keras menabung yang diperlakukan seenaknya. Sabar ya buat pengantin-pengantin yang terkena musibah. Tapi sebetulnya ke KUA aja dengan nilai yang lebih murah, pernikahan perkawinan itu akan tetap bisa dilaksanakan kan? Turut prihatin ya.